kegiatan hari ini seperti apa, Pak? Kegiatan hari ini kita apel gelar pasukan operasi Ketupat Lodaya 2025. Jadi kita berkumpul sore hari ini, TNI, Polri, didukung oleh stakeholder terkait. Kita bersiap untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri dan tentunya kita menjaga stabilitas keamanan, jalur lalu lintas, dan kesiapan dari seluruh personil jelang Hari Raya Idul Fitri. Pasca bencana di Puncak, Pak, untuk antisipasi mudik lebaran dan balik seperti apa, Pak? Ya, jadi walaupun kita sedang dilanda bencana, karena TNI, Polri dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait kita bahu membahu, kita kompak, jadi menjadi sesuatu hal yang ringan buat kita hadapi bersama-sama. Dan walaupun ada bencana, kita juga harus fokus. Kita menyambut Hari Raya Idul Fitri, masyarakat harus terlayani, jaringan lalu lintas harus berjalan dengan baik, dan fasilitas-fasilitas pendukung harus kita persiapkan. Progres jembatan dari Pak yang mana sekarang? Untuk progres jembatan, alhamdulillah dari 8 jembatan, yang 1 di wilayah Sukamakmur, yang 7 di wilayah Cisarua dan Megamendung, masih proses tahap pemasangan, tapi kami optimis sebelum Hari Raya Idul Fitri semua selesai terpasang dan dapat digunakan oleh seluruh masyarakat. Jumlah personil yang gabungan yang dikerahkan untuk pengamanan Lebaran? Jumlah personil berapa? Pak Kapolres, nanti secara teknis Pak personil Pak Kapolres dan Pak Bupati ada Para petugas di lapangan. Nah, tentunya kita memberikan semangat bagi seluruh personil, segala kebutuhan infrastruktur kita persiapkan bersama-sama. Kita ingin memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. Dan ini pesan khusus langsung dari TNI dan Polri menyampaikan kepada pemerintah daerah melayani masyarakat kita dengan baik pada saat Hari Raya Idul Fitri. Pak Bupati, Ya. sektor pariwisata akan terganggu nggak Pak dengan adanya penyegelan oleh lingkungan hidup dan kehutanan? Kemudian ada pembongkaran juga yang dilakukan oleh Gubernur kemarin. Jadi hari ini kita fokusnya adalah untuk bersiap jelang Hari Raya Idul Fitri. Dan yang terpenting adalah kelancaran masyarakat untuk pulang ke kampung halamannya masing-masing dan dapat terlayani dengan baik. Dan dengan adanya hal tersebut tadi tidak menjadi suatu hambatan untuk kami, karena kita seluruh forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Bogor dan stakeholder terkait kita kompak bersama-sama, dan tentunya yang utama adalah melayani masyarakat Kabupaten Bogor. Untuk prediksi wisatawan sendiri, Pak, di tahun ini? Nanti kalau teknis terkait personil, prediksi jumlah transportasi dan lain sebagainya dari Polres dan Kodim. Ada beberapa infrastruktur yang masih rusak di tempat-tempat wisata seperti Sukamakmur, itu langkah dari Pemprov. Nah, kita terus berupaya untuk menyelesaikan semuanya. Mudah-mudahan memasuki Hari Raya Idul Fitri semuanya sudah selesai kita perbaiki bersama-sama. Pak, Rio melawan nggak sih warga yang rumahnya di bencana? Nah, tentu himbauan sama dengan yang sebelumnya bahwa intensitas hujan masih cukup tinggi di beberapa titik wilayah Kabupaten Bogor, untuk kita bersiap-siap bersama-sama. Tapi dengan adanya kejadian tersebut, karena kita bersama-sama tidak mengurangi kenikmatan Hari Raya Idul Fitri, kita ingin tetap memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Pak, lain dong Pak, Jawa Timur ya, itu kapan target selesai? Kalau untuk infrastruktur bangunan dapat digunakan, sudah dapat digunakan, ya tinggal lahan parkir dan taman. Dan insya Allah 2025 sudah beroperasi 100%. Target banyak mungkin dari Disporai. Ya. Paling hal lain, bagaimana pemerintah daerah di luar kabupaten? Kalau di luar kabupaten, kami tidak menyikapi terlalu jauh karena ini punya opsinya. Tapi kalau kita lihat di Kabupaten Bogor, kita bisa melihat kita punya Kapolres, punya Dandim, dan jajaran personel yang luar biasa bersinergi dengan cukup baik. Bukan hanya TNI dan Polri, tapi dengan pemerintah daerah. Kami yakin, kami optimis dan kami janji kita pasti akan berkolaborasi dengan baik untuk masyarakat. Cukup ya. Terima kasih. Jadi anggota untuk personil Polres ini 1094, namun bersama gabungan TNI, bersama stakeholder, Satpol PP dan perhubungan segala macam itu kurang lebih hampir 6.000 orang. Kemudian hal-hal yang kita lakukan pengamanan dan kenyamanan sesuai dengan perintah dari Bapak Presiden melalui Pak Kapolri, yaitu mudik aman, keluarga nyaman. Aman di sini berarti aman terhadap yang melaksanakan mudik dan aman juga terhadap apa yang ditinggalkannya dari Kabupaten Bogor. Kemudian nyaman di sini adalah bagaimana seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Bogor merasa nyaman di bulan puasa, merasa nyaman di saat hari Lebaran, dan merasa nyaman saat berliburan di pariwisata di Kabupaten Bogor. Sehingga hal-hal yang mengganggu keamanan dan kenyamanan di Kabupaten Bogor segera lapor ke kami.
kita akan tegaskan bahwa tidak ada yang mengganggu keamanan dan kenyamanan di Kabupaten Bogor, karena saya bersama TNI, bersama Pak Bupati akan menindak tegas siapapun itu. Kemudian yang kedua, terkait dengan kalau misalkan mudik nanti silakan lapor ke kantor polisi terdekat, lapor ke kantor TNI terdekat, datakan kendaraan yang mau dititipkan kepada kantor polisi atau kantor TNI. Kemudian yang kedua, rumah yang ditinggalkan nanti akan kita pasangin stiker bahwa rumah ini dalam pantauan aparat keamanan baik itu TNI dan Polri dan juga pemerintah daerah. Sehingga teman-teman yang merasakan mudik, saudara saya merasakan mudik ke luar Bogor bisa merasa aman, tidak takut dengan apa yang ditinggalkannya di Kabupaten Bogor. Persyaratannya apa aja? Nggak ada persyaratan, silakan lapor, kita akan. Kemudian untuk penitipan kendaraan bermotor, apabila ada silakan datang ke kantor TNI, ke kantor Polri, baik itu Polres, Polsek maupun Koramil, kita siapkan gratis. Pak, untuk jumlah posko terpadu dan Posko terpadu jumlahnya ada 20, 17 pospam, 1 posyan, 1 pos terpadu, sama 1 pos kita secara bersama-sama, sehingga itu akan tersebar seluruh Kabupaten Bogor. Pak, yang jalur alternatif lewat Sukamakmur itu dilarang digunakan atau gimana Pak untuk mudik? Kalau dilarang gunakan, saya tidak mendengar itu. Jadi silakan nanti, kalau itu kita akan amankan seluruh jalur. Terutama teman-teman, sampaikan kepada masyarakat di luar Kabupaten Bogor yang pingin liburan pasca H+1 sampai H+8. Seluruh jalur puncak yang jalur alternatif, saya pastikan akan saya jaga dengan pasukan BRIMOB. Saya tidak ingin ada orang-orang yang memanfaatkan dengan menjadi joki, dengan memeras masyarakat yang ingin berlibur. Mari kita sama-sama jaga Kabupaten Bogor ini dengan baik sehingga pariwisatanya bisa meningkat. Dan yang kedua, pariwisata di Kabupaten Bogor ini bukan hanya di puncak, tapi di seluruh kecamatan ini sangat bagus. Sehingga saya sarankan untuk Dinas Kominfo bisa mensiarkan ke berbagai masyarakat agar bisa di mana-mana. Kemudian terkait dengan H+1 jalur puncak, nanti kita akan berlakukan sistem yang tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Bupati, yaitu one way, yaitu ganjil genap ataupun rekayasa lalu lintas yang lainnya. Karena maksimal adalah 80.000 kendaraan bermotor, baik itu roda 2 dan roda 4. Ketika masuk puncak kita akan melaksanakan rekayasa lalu lintas, sehingga pelaksanaan liburan masyarakat bisa kita jaga karena sesuai dengan tagline aman dan nyaman. Dan mungkin akan biar meningkatkan sinergisitas antara TNI Polri dan Kabupaten Bogor itu gimana? Seperti hari ini, Polres Bogor melaksanakan kegiatan apel gelar pasukan di Kodim. Dan ini adalah bukti sinergitas, bukti kekompakan di bawah pimpinan Bapak Bupati, agar kami sama-sama bisa menjaga Kabupaten Bogor ini secara baik. dan apabila ada ormas Ormas saya tindak. kalau dia minta THR paksa gitu. Ormas yang meminta THR, saya tindak, nggak boleh. Perintah Bapak Presiden tegas. Kalau ada ya saya tangkap. Kalau dia melawan, ya saya akan tegas. Untuk di jalur wisata atau di jalur alternatif nanti akan melibatkan Polwan nggak? Karena kan kalau dia Semua personil akan berapa yang Polwan yang dilibatkan di Polwan sendiri Polres Bogor ada 38 yang mana? Dan juga dibantu pemantauan udara dari Nah, kebetulan di sini ada Danlanut, Bapak Marskal pertama Dikawi. Beliau akan membantu untuk pemantauan udara helikopter sejumlah kurang lebih 8 helikopter. Nanti biar beliau akan membantu kita untuk memantau udara mana yang macet, mana yang tidak. Ini suatu terobosan yang sangat luar biasa dari beliau untuk membantu Kabupaten Bogor. Cukup ya, Sonia. Sebanyak Bang. Pak, makasih Pak.